Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh tiba di penghujung tahun 2020. Apapun yang boleh kita alami sepanjang tahun 2020, kita mengucap syukur bahwa ada pertolongan Tuhan, ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang selalu baru buat kehidupan saya dan saudara. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lewati ini penuh dengan ucapan syukur karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Pujian ini, biar ini menjadi pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku untuk angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku untuk angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, kami mau selalu bersyukur bagi Engkau Tuhan, Allah kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. We praise you Lord. Mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Engkau Tuhan, oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus, kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu bersyukur. Sebab Kau Allah kami, Kau setia, Kau setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Di dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa Kau ada bagi kami. Oh Yesus, oh Yesus. Bahkan di masa-masa ketika kami merasa kami di lembah kekelaman, kami begitu percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Oh Tuhan, kami mau selalu bersyukur, bersyukur padamu. Oh haleluya, makasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab kami begitu percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada sukacita Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan. Kami mensyukuri segala sesuatu yang boleh terjadi sepanjang tahun 2020. Kami begitu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang spesial, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak perlu sisa. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur kasih bersyukur Bapa, kami bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat setiap kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Makasih Tuhan, semuanya baik, segala sesuatunya baik. Tak perlu bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kami percaya tak ada lebah yang telah
setiamu di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan Dia baik, Dia baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Oh, besar Allahku, Engkau Allah yang besar. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya Tuhan, selamanya besar. Oh ajaib, oh besar Allahku Tuhan, besar Allah, puji Dia besar Allahku, amin, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih lagi katakan besar Allahku, besar Allahku. Oh Jesus, oh Tuhan Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar. Pada hamba yang persilahkan berikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari tinggikan Dia, puji Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di sini bersama-sama kami, Engkau di rumah masing-masing. Hadirat-Mu berkuasa atas kami semua. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan kami sebagai orang-orang percaya. Walaupun kami penuh kelemahan, walaupun kami banyak dosa, dalam kehidupan kami ada banyak cacat celah. Tetapi Engkau Allah perjanjian yang setia. Engkau Allah perjanjian yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Mari Tuhan pada saat ini sebelum kami melewati tahun 2020, kami boleh kembali lagi disegarkan akan ingatan akan kasih karunia Tuhan Allah perjanjian kami.
Hidupkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Serta buatlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dengan segenap hati kami memuji membesarkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar setiap kami di sini Tuhan sembuhkan dari kelemahan-kelemahan tubuh. Ada orang yang pinggang belakang di sini sakit, Tuhan sembuhkan. Baru saja, puji Tuhan. Sebelum berakhir tahun ini Tuhan menyembuhkan. Sudah ada orang yang nafasnya sakit, sesak nafas, dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ada yang kepala pusing, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang dari pinggul sini ke bawah, sakit sekali, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih sama Tuhan. Ada yang lengan sebelah kirinya sini sakit, seluruh lengannya ini seperti tidak bisa digerakkan dengan baik. Tuhan sembuhkan kau pada saat ini. Sekali lagi, ada juga orang yang disembuhkan pinggul belakangnya. Terima kasih sama Tuhan. Puji nama Yesus, bukan saya tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Roh Kudus, kami undang kau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat, roh keagungan, roh mengucap syukur, roh berterima kasih. Mari bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengikat roh-roh di udara yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Roh yang mau mengganggu pendengaran firman Tuhan. Kami ikat kau iblis semuanya dalam nama Yesus. Kami tengking kau pergi dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus kita dilepaskan. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus Kristus. Saudara diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Amin. Di akhir tahun ini saudara kita akan bersama-sama memperhatikan kitab suci dari beberapa teks kitab suci. Pertama kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membahas satu topik yaitu tentang mengucap syukur kepada Allah atas kehadiran yang istimewa dari Allah dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, pada saat kita membaca teks ini, ada sesuatu yang segera kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu datang kembali kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah yang sudah memberikan kasih-Nya, belas kasihan-Nya, sudah menolong, menopang, menyembuhkan, memberikan berkat. Datang kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang mengucapkan terima kasih. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang di dalam pikiran banyak orang sesuatu yang sepele saudara. Sesuatu yang kecil sekali. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab suci, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menganggap ini sesuatu yang kecil dan sepele, sama sekali tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali dan sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara, bagaimana peristiwa di mana 10 orang kusta disembuhkan seluruhnya oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa Yesus Kristus, di mana Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah saudara bisa mengerti orang-orang kusta ini berdiri agak jauh sebab mereka itu tidak diperkenankan mendekat. Di dalam perjanjian lama,
Orang-orang yang sakit kusta itu mereka mengalami satu penderitaan yang sangat hebat, bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara sosial. Mereka dikucilkan oleh masyarakat. Dan mereka tidak boleh menularkan penyakit, sebab pada saat itu belum ada obat buat sakit kusta. Maka dari kejauhan mereka kalau sakit kusta, ketemu sama orang yang sehat, mereka langsung berkata, najis, najis. Dan orang itu minggir, saudara. Atau kalau orangnya tidak mau minggir, dia suruh orang kustanya itu pergi. Dan orang itu bisa ambil batu dan lemparkan kepada orang kusta, dan orang kusta itu tidak bisa membalas. Karena hukum di dalam perjanjian lama, orang kusta ini sudah tersingkir. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian baru tidak demikian, saudara. Di dalam perjanjian baru orang kusta ini didatangi oleh kasih karunia Allah dengan Yesus diutus oleh Allah Bapa menjadi penyelamat bagi kita semua. Yesus di dalam pelayanan pertama misinya setelah dia mengadakan mujizat yaitu air menjadi anggur di Kana, maka di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 di situ ada seorang kusta yang datang berlari kepada Yesus. Kemudian dia sujud menyembah kepada Yesus dan berkata, Tuhan, Tuhan, jika engkau mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan sesuatu yang terjadi saudara, Yesus tidak mengusir orang kusta yang mendekat kepadanya. Dan Yesus menyentuh orang itu saudara. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang najis dalam hidupnya orang kusta, sesuatu yang kotor. Dan mereka tidak pernah mandi saudara, atau sesuatu yang sangat jijik sekali pada saat itu. Sebab mereka ini secara sosial dikucilkan. Tetapi Yesus menyentuh dengan kasih yang besar. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga maka tahirlah orang itu dari kustanya. Dia disembuhkan dari kustanya, semua sakitnya hilang. Semua bau amisnya hilang. Seluruh borok dalam tubuhnya semua hilang dalam sekejap oleh kuasa nama Yesus. Nah saudara, ini satu mujizat yang besar. Yesus yang maha kudus yang menyentuh orang kusta. Bukannya orang kusta itu kemudian menularkan kenajisannya kepada Yesus. Tetapi Yesus membawa kekudusan, mentahirkan yang kusta yang najis. Nah saudara, ini terjadi sebagai sesuatu kenyataan Yesus adalah Mesias. Nah pada saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, ada 10 orang kusta yang datang menemui dia dari tempat yang agak jauh. Berseru kepada Yesus, Yesus guru kasihanilah kami. Dan Yesus berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan itu sesuatu yang terjadi saudara pada saat mereka pergi di tengah jalan. Tiba-tiba mereka menjadi tahir. Ada satu perubahan proses dalam tubuh mereka. Borok-borok mereka hilang. Kulit-kulit yang tadinya sudah terkelupas, sudah busuk, sudah bau busuk, saudara. Tiba-tiba tidak tercium bau busuk lagi. Sesuatu yang lemah dalam tubuh mereka secara fisik tiba-tiba menjadi kuat kembali. Dan sesuatu yang terjadi saudara, kulit mereka menjadi seperti orang yang masih muda. Dan itu terjadi. Kemudian mereka bersukacita, mereka bergembira, bergirang. Dari sukacita itu saudara, ada satu orang yang tiba-tiba dia timbul satu pikiran kepada Tuhan. Allah yang sudah menyembuhkan dia. Dan dia memuji, membesarkan Allah, memuliakan Tuhan. Dikatakan di dalam kitab suci, saudara, seorang dari mereka ayat 15 ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Saudara setelah disembuhkan, saudara menerima kasih Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus, menerima bilur-bilur Yesus, menerima darah Yesus yang melayakkan kita, yang menyucikan kita. Saudara mesti memuliakan Tuhan, memuji, membesarkan Tuhan. Tetapi di sini saudara dikatakan dengan suara nyaring. Orang kusta ini memuji Tuhan dengan suara nyaring. Kalau saya memperhatikan kata memuliakan, ini adalah satu istilah bahasa Yunani, doxazo, saudara, artinya adalah mengagungkan, memuji, menjunjung tinggi, penuh kemuliaan, penuh keagungan, menghargai, membesarkan. Ada sesuatu yang besar sekali yang dia tahu sudah terjadi dalam hidupnya. Dan itu sumbernya dari sumber segala sumber. Yaitu Allah yang maha baik. Maka dia puji, dia besarkan, dia muliakan, dia tinggikan nama Allah. Nah saudara, bukan cuma dia membesarkan nama Allah saudara. Tetapi dikatakan dia pergi kepada Yesus, Mesias yang sudah menyembuhkan dia. Lalu kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia sebagai seorang yang menyembah kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu dikatakan adalah seorang Samaria. Nah saudara, ini sesuatu sikap yang sangat luar biasa, yang indah, yang ditunggu-tunggu oleh Yesus Kristus. Dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, saudara? Ini satu hal yang luar biasa. Artinya apa, saudara? 1 dibanding 10 atau 10% saja orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan, mereka mengucap syukur. Mereka memuji, membesarkan Allah, dan ini sesuatu yang jumlahnya tidak banyak, tetapi 1 dari 10. 1/10 atau 10% saja. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melewati tahun 2020, masuk tahun 2021. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita mempunyai hati bersyukur dan memuji, membesarkan Tuhan? Saudara, banyak hal telah terjadi dalam hidup kita. Sakit disembuhkan. Ada banyak teman-teman kita yang tidak bisa melewati tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun terakhir mereka di dunia ini. Ada orang yang masih dalam proses kesembuhan dari COVID-19. Ada yang sakit macam-macam yang lain, ada yang stroke, ada yang kencing manis, ada yang mengalami penyakit-penyakit keturunan yang lain, ada yang mengalami satu syaraf kejepit, ada berbagai macam penderitaan. Tuhan sembuhkan, tetapi berapa dari kita yang kembali kepada Tuhan mengucap syukur? Berapa dari kita yang memuliakan nama Tuhan, datang menyembah kepada Tuhan dengan hati bersyukur, bergembira kepada Tuhan. Dan kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, tidak banyak, tetapi saya mau katakan satu hal. Hati yang bersyukur adalah hati yang lemah lembut. Dia menerima, merasakan kasih Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa yang dia terima. Dan kemudian dia kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu hati yang mengucap syukur. Saudara harus punya hati mengucap syukur, yaitu hati yang bisa lembut, menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan menjadikan ini sesuatu yang penting, kembali memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama ada beberapa istilah yang saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan. Pertama, mari kita coba lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Mari kita lihat Mazmur 51 ayat 15 sampai 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah saudara, ayat yang ke-15 di situ ada kata puji-pujian atau tehilah, saudara. Ibrani kata tehilah, istilah Ibrani kata tehilah ini, saudara, sesuatu yang berasal dari kata halal, tehilah, halal. Sebab bahasa Ibrani itu banyak dibentuk dari konsonan-konsonan, ya, dari kata-kata konsonan-konsonan, dari istilah-istilah yang huruf-huruf konsonan, ya, bukan huruf hidup, huruf mati. Nah, dari kata halal. Nah, saudara, halal kemudian berubah menjadi tehilah. Nah, halal ini, saudara, artinya adalah bersinar, bercahaya. Puji-pujian itu menyinarkan sesuatu dari Tuhan, memantulkan sinar cahaya kepada Tuhan kembali. Percaya memancarkan perkenanan Allah. Dia mendapat perkenanan Allah, dia sinarkan kembali, pantulkan kembali perkenanan Allah. Ini adalah tehilah, saudara. Dan kemudian halal juga berarti memuji, memuliakan, menyanjung, mengangkat-angkat, membanggakan, memegahkan, membesar-besarkan. Sesuatu yang memang patut, yang memang layak. Nah saudara, kalau kita sebagai orang percaya bisa memuji sebagai anak Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, kita layak memberikan pujian kepada Tuhan. Sebab memang dia Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang sedang memberikan berkat kepada kita, yang terus memberikan berkat kepada kita. Maka kita patut memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, yang namanya orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus.
Kita bersyukur untuk korban Yesus, anak domba yang telah disembelih bagi kita. Yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Yang sudah mengalahkan segala kuasa iblis, roh-roh maut, roh-roh jahat, membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Memberikan pengampunan dosa dan memberikan kehidupan yang baru sebagai orang percaya. Dia memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Semua pancaran kasih karunia-Nya kita kembalikan kepada Tuhan. Itu Tehillah, saudara. Kita tinggikan nama Tuhan. Maka di akhir tahun ini sangat tepat bagi kita orang percaya. Kita kembali memancarkan kemuliaan Tuhan. Dengan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita besarkan Tuhan kita. Yesus yang sudah menjadi korban bagi kita. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, bagian yang kedua saya ingin mengajak kita menekankan satu hal di sini, yaitu dikatakan sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tetapi dikatakan korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, di sini digabungkan dengan ayat 15. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara, artinya apa? Suatu korban syukur bukan berupa korban sembelian, tetapi hati yang hancur, yang kemudian berterima kasih kepada Tuhan. Hati yang merasakan kasih Tuhan yang besar, dan ini yang dikehendaki Tuhan. Tehillah itu menjadi sebuah ucapan syukur yang memancarkan kembali kemuliaan Tuhan. Yang memantulkan kembali perkenanan Tuhan, God's favor. Saudara, itu kita pantulkan kembali di dalam ucapan syukur dengan hati yang hancur. Saudara, coba perhatikan apa yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. Berapa besar saudara sudah menyakiti hati Tuhan. Berapa lama saudara sudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kesalahan-kesalahan kita di tahun ini saudara. Tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita rasakan semua kasih-Nya itu begitu indah. Hati yang hancur ini yang Tuhan kehendaki di dalam Tehillah. Bukan cuma perkataan mulut saja saudara, tetapi hati yang hancur, patah dan remuk, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Saat kita senang, kita memuji Tuhan itu biasa. Tapi saat kita susah, kita memuji Tuhan, itu satu korban syukur kepada Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mempunyai hati bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia adalah seperti sebuah cermin. Kemuliaan Tuhan itu dipantulkan kepada Allah kembali. Dan kita sedang memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka kelainan daripada orang percaya itu adalah dia bukan mengucap syukur tapi bersungut-sungut. Dia adalah seperti cermin yang sudah retak, pecah, dan sudah kusam, sudah kotor. Tetapi dia yang mengucap syukur, yang berterima kasih kepada Tuhan adalah cermin yang bersih, yang berkilau. Kemuliaan Tuhan itu dipancarkan dengan sempurna. Itu tentang Tehillah. Saya mau mengajak kita melihat satu istilah yang lain lagi, yaitu tentang yadah. Saya bacakan di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Kitab Kejadian pasal yang ke-29. Di dalam ayat yang ke-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Perhatikan ayat 35. Mengandung pula lah ia, Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan.
Itulah sebabnya maka ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, Yehuda itu berasal dari satu kata yang penting, Yadah. Suku Yehuda adalah suku yang penting di akhir zaman yang akan Tuhan bangkitkan untuk menjadi penutup zaman ini, penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Dan di dalam kitab suci, Yehuda itu berasal dari kata Yadah. Yadah itu adalah menengadahkan tangan ke atas, terulur, memuji, menyembah, memuja, bersyukur, mengagungkan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, dan kemudian menyatakan betapa dia itu berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah Yadah. Saudara, tangan yang terangkat memuji membesarkan Tuhan. Setelah Tuhan memberkati dan kemudian berterima kasih mengakui dengan iman betapa Tuhan itu besar dan dahsyat. Itu adalah Yadah. Saya mau tunjukkan beberapa bagian kitab suci supaya saudara mengerti tentang Yadah ini. Saya bacakan 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Saudara, ini Yadah digabungkan dengan halal, ya, halal yang tadi Tehilah, ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, perhatikan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dan seterusnya. Saudara, pengakuan yang saya tadi sebut bahwa Yadah itu mengandung satu pengakuan iman. Dan di sini pengakuan iman disebutkan di dalam Alkitab ayat yang kedua, Tuhan bukit batuku, Tuhan kubu pertahananku. Jadi dia bisa bertahan terhadap serangan-serangan karena ada kubu pertahanan dari serangan musuh. Penyelamatku dalam keadaan susah. Saya ditolong, saya diselamatkan. Dalam keadaan binasa, saya dipanggil oleh Tuhan, diambil, diselamatkan. Itu adalah Allah penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Saudara, banyak sekali istilah yang disebutkan di dalam kitab suci tentang pengakuan iman siapa Tuhan bagi Daud. Saya mau ajak kita di akhir tahun ini menyebutkan siapa Tuhan bagi kehidupanmu. Coba sebutkan, misalnya saudara sudah dilepaskan dari sakit penyakit. Kau bilang, Tuhan adalah penyembuhku, Yehovah Rafa. Terima kasih, bersyukur sama Tuhan. Tuhan membebaskan aku dari kesesakan. Dia adalah tempat pertolonganku. Oh, dia menghangatkan hidupku. Aku tertekan tahun 2020 tetapi aku diselamatkannya. Saudara bisa katakan, Tuhan itu selimut kehidupanku. Dia pertolonganku. Dia perlindunganku. Saudara-saudara, pengakuan iman itu suatu yang penting di dalam Yadah. Tetapi saudara dikatakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ini pakai kata halal saudara. Kata halal itu artinya puji-pujian yang memang mau memancarkan kemuliaan Tuhan. Mengembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, orang yang mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat, pertolongan ada di dalam puji-pujian. Aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, saya mau akhiri khotbah ini dengan satu hal yang sederhana. Mari kita tidak berkeluh kesah dalam hidup ini seperti yang sudah kita lalui pada masa lampau. Tapi mulai saat ini, akhir tahun ini kita minta ampun sama Tuhan kalau kita bersungut-sungut. Kalau kita sudah tidak bersuka hati dengan berkat-berkat Tuhan, kita tidak mudah mengucap syukur. Kita masih merasakan hati tidak puas. Justru seperti bangsa Israel. Ketidakpuasan Israel membuat mereka itu bersungut-sungut
Dan kemudian Tuhan menghakimi mereka dengan tidak membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah saudara, betapa luar biasanya kalau kita itu bersyukur, kita akan dibawa keselamatan. Putar balik daripada sungut-sungut. Kehidupan kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan akan disenangkan hatinya. Dia akan bergembira karena kita. Seperti Yesus, dia melihat seorang Samaria yang datang kembali kepadanya. Tersungkur di depan Yesus, berterima kasih, memuji, membesarkan nama Tuhan. Yesus bukan cuma menyembuhkan tubuhnya, tapi Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah. Maka keselamatan terjadi buat kita yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Saya mau tunjukkan ada banyak hal yang terjadi dalam pelayanan saya. Orang yang penuh ucapan syukur, yang hatinya sangat lembut, untuk berterima kasih walaupun satu peristiwa kesembuhannya masih dalam proses kecil. Saudara. Orang itu sangat mudah disembuhkan secara total, radikal oleh Tuhan. Tapi orang yang bersungut-sungut, protes, kenapa saya masih sakit ini, saya masih sakit ini. Bukan dia tidak mengucap syukur, tapi sering mengeluh saudara. Orang itu bergumul dan harus perang rohani. Perang rohani supaya dia memperoleh kesembuhan. Saya tidak katakan itu jahat saudara. Tetapi itu menghambat hidup kita sendiri. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Kalau sekarang sudah belum diselesaikan persoalannya. Mungkin persoalan tahun 2020 belum selesai. Kita akan masuk dalam tahun 2021 dengan persoalan yang sama. Tetapi saudara, pengucapan syukur akan mengubah atmosfer kehidupan kita. Sebab kemuliaan Tuhan itu akan kita pancarkan di sekitar kita. Atmosfer kehidupan kita adalah atmosfer kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan ada hadirat Allah. Ada kekuatan kesembuhan. Ada kekuatan keselamatan dari Roh Kudusnya. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengucap syukur. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Telah memberkati tahun 2020 dengan berlimpah-limpah. Dan pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami memasuki tahun 2021. Dengan hati menyembah, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, bersyukur. Memuji, membesarkan nama Tuhan. Allah kami Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Immanuel. Gunung batu, pertolongan kami, keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian penyembahan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bapa. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Angkat hatimu, mari berdiri semua sembah nama Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ada yang disembuhkan waktu kau bersyukur. Kesembuhannya turun atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Kekuatannya turun dalam kehidupanmu dalam nama Yesus.
di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapak, biar akhir tahun ini keluarga demi keluarga bersyukur, berkumpul dalam hati menyembah, tersungkur dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sekiranya pun ada kesusahan-kesusahan, tetap bersyukur, tetap berterima kasih, tetap memancarkan kemuliaan kepada Tuhan. Tetap memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Maka kuasa Tuhan, kemuliaan Allah, perkenanan Allah, kesembuhan, serta mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus Kristus. Mari impartasikan hati mengucap syukur. Hati yang lemah lembut. Hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk tahun 2020. Terima kasih kami akan memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apapun keadaan saudara saat ini, di akhir tahun 2020 ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita satu di dalam doa bersyukur kepada Tuhan. Oh Aba Bapa, Engkau yang mengatakan, Kau mengajak kami untuk bersyukur kepadamu senantiasa. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau senantiasa memberikan kami alasan. Di dalam keadaan apapun kami. Kau berikan kami alasan untuk bersyukur kepada Engkau. Sebagaimana Paulus ketika ia tertindas. Tetapi dia tidak terjepit. Ketika dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan, tetapi Engkau yang memberikan jalan keluar. Kami bersyukur, ya Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang maha baik. Di dalam setiap keadaan kami, sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung. Tak kekurangan kami. Engkau memberikan kami kecukupan di dalam hari lepas hari. Walaupun di dalam keadaan susah, tetapi Engkau yang memberikan kami makan. Engkau yang memberikan janji-Mu ditepati dalam kehidupan kami. Kami ingin bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau menuntun kami di jalan-Mu yang benar oleh karena nama-Mu Engkau sebutkan atas kami. Sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam kondisi yang susah, Engkau memberikan pengharapan di dalam Engkau sendiri.
di tahun 2020 ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengenal Engkau Juru Selamat kami yang hidup adanya. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Bahwa Engkau yang menopang kami ketika kami mengalami sakit. Engkau yang melewatkan kami, menyembuhkan, menguatkan kami. Oh iya Aba Bapa, kami bersyukur untuk setiap pertolongan Engkau yang menjadi juru selamat kami. Dalam kesulitan Engkau topang kami untuk boleh melewati bersama dengan Engkau. Sebagaimana janjimu ketika kami melewati lembah kekelaman, kami berjalan bersama dengan Engkau karena ada penghiburan di dalam Engkau. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghibur kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah hakim kami yang adil adanya. Ketika kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan, kami menyembah memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami dibenarkan oleh darah Kristus. Itulah pengharapan kami ya Tuhan. Bahwa kami akan menuju kepada rumah-Mu yang kekal. Bersama dengan Engkau keselamatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah hidup kami di tahun 2021 dan seterusnya. Sebagaimana firman-Mu, kami mau bersyukur selama-lamanya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau baik adanya, kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan limpah syukur kepadamu ya Tuhan. Kami melihat bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa ini dari hari ke hari. Di dalam masa-masa yang sulit di tahun 2020 ini Tuhan. Kami melihat tongkat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kokoh, Engkau yang perkasa Tuhan, yang kami kenal Tuhan yang terus memimpin bangsa ini. Kami melihat dengan mata iman kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemerintahan Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, yang telah Tuhan tempatkan di negeri ini. Kami sungguh bersyukur untuk hikmat yang dari surga yang turun memenuhi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan boleh menyatakan setiap keputusan-keputusan yang boleh kami alami di dalam masa-masa sulit ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam masalah-masalah kesehatan, di dalam masalah-masalah perekonomian, semuanya Tuhan kami melihat Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Tuhan kerjakan melalui pemerintahan Indonesia Tuhan. Dan Tuhan kalau kami mau masuk di dalam tahun 2021 Tuhan.
Hanya iman kami Tuhan, hanya mata kami yang boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Allah yang perkasa itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh terus berharap hanya kepada Engkau. Bangkitkanlah bangsa ini Tuhan, biarlah mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah penjaga kami. Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami terus boleh memasuki tahun 2021 dengan satu keperkasaan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa hikmat sorgawi memenuhi Bapak Presiden kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jajaran pemerintahan, menteri-menteri dan orang-orang yang terus ada di sekeliling dia Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat Tuhan. Tidak ada yang bisa berpikir seperti itu, tetapi hanya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur juga Tuhan untuk antivirus yang sudah kami boleh terima di Indonesia ini. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk pemerataan pendistribusian sampai ke daerah-daerah Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan di tahun 2021 kami boleh menatap ke depan, ada satu pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Ada pembalikan keadaan yang boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Kami terus berharap kepada Engkau Tuhan, dan Kau nyatakan itu bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa, biarlah bangsa-bangsa lain berduyun-duyun datang ke Indonesia, boleh membangkitkan satu perekonomian yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Ada anak-anak Tuhan di dalam negeri ini terus boleh dipakai oleh Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi bangsa Indonesia ini kami terus berdoa ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu di akhir tahun 2020 dan memberkati kehidupanmu bersama-sama di dalam persekutuan Roh Kudus, masuk dalam persekutuan yang indah, yang intim, yang mulia dengan Roh Kudus, dengan hati pengucapan syukur, dengan hati lemah lembut, dengan hati yang menyembah memuliakan nama Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. For you are great. Sebab Kau Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Tuhan sembuhkan orang yang punggung belakangnya sakit dalam nama Yesus. Kau besar Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.